Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Syafribriantoro. NIM saya 0574661115 dari Prodi Agribisnis Pertanian. Ingin menjawab soal dari pertanyaan tugas 2, dasar-dasar penyuluhan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. 1. Pengertian komunikasi dan komunikasi dalam penyuluhan. Pengertian komunikasi secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, atau perasaan dari satu pihak. Bisa disebut komunikator kepada pihak lain, komunikan dengan tujuan agar terjadi pemahaman yang sama. Proses ini melibatkan unsur-unsur seperti pengirim pesan, media, penerima, dan umpan balik. Contoh, seorang guru menjelaskan materi pelajaran kepada murid di kelas atau percakapan sehari-hari antar teman. Pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi penyuluhan adalah proses penyampaian informasi, pengetahuan, keterampilan, atau inovasi di bidang pertanian, atau bisa disebut lagi perkebunan dari penyuluhan kepada pertanian dan masyarakat sasaran. Tujuannya bukan hanya sekedar memberitahu, tetapi untuk mengubah sikap, pengetahuan, dan perilaku mereka agar mau menerapkan teknologi baru demi meningkatkan produktivitas dalam kesejahteraan. Contoh penyuluhan pertanian mengajarkan cara menggunakan pupuk organik yang tepat kepada kelompok tani melalui demonstrasi plot, demplot. 2. Manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan. Cyber extension atau penyuluhan di cyber adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya internet, aplikasi media sosial, video call, dan lain-lain. Dalam kegiatan penyuluhan manfaatnya antara lain. Banyak manfaatnya nih guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5 manfaat. Ada 5 manfaatnya. Yang pertama, jangkauan lebih luas. Contoh, dapat menjangkau petani di daerah terpencil atau sulit diakses secara fisik. Kedua, efisiensi waktu dan biaya. Tidak perlu biaya perjalanan dan waktu tempuh yang lama, informasi bisa disampaikan secara instan. Ketiga, informasi real time. Informasi terkini seperti harga komoditas, perakiraan cuaca, atau teknik budidaya terbaru bisa didapatkan dengan cepat. 4. Media visual yang menarik. Bisa menyajikan materi dalam bentuk video, gambar, atau infografis yang lebih mudah dipahami. Sebenarnya cara jawaban ini sih sebenarnya cukup banyak juga sih, cukup panjang. Jadi ini ada yang kelima, interaksi dua arah. Memungkinkan petani bertanya langsung dan mendapatkan jawaban segera melalui fitur chat atau komentar. Cara penyuluhan mengefektifkan komunikasi. Agar komunikasi berjalan efektif dan pesan dapat diterima dengan baik, penyuluh dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, ini ada 1, 2, 3, 5. Ada 5. Menyesuaikan bahasa. Yang pertama, menyesuaikan bahasa. Menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan latar belakang budaya atau dialek setempat agar mudah dimengerti. Yang kedua, memilih media yang tepat. Menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik sasaran. Misalnya media visual, poster, video untuk yang kurang lancar membaca, atau lisan untuk penyuluhan yang langsung. Metode yang ketiga, metode yang variatif. Mengombinasikan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung agar tidak membosankan dan lebih mudah dipahami. Yang keempat, membangun kepercayaan. Itu nomor 1 sih sebenarnya. Menampilkan sikap yang ramah, sopan, dan menjadi pendengar yang baik sehingga tercipta hubungan yang akrab dengan petani. Sebenarnya itu yang poin terutama dalam penyuluhan itu tersebut. Yang kelima, memastikan umpan balik. Selalu mengecek apakah pesan sudah dimengerti atau belum dengan cara mengajak diskusi atau meminta peserta mempraktikannya. Betul. Pengamatan kegiatan penyuluhan yang di wilayah. Ada poin keempat, catatan bagian ini harus diisi
Kebetulan saya berwilayah di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, teman-teman. Jadi tepatnya juga di Desa Sungai Lala. Di sini cukup banyak sih pelaku-pelaku bisnis pertanian atau juga sektor-sektor lainnya juga tentang pertanian, banyak juga, lumayan luas di sini. Jadi buat kita gimana ya, mengambil inilah lah, apa namanya, wawasan juga banyak gitu kan di sini tentang pertanian, lumayan. Padi juga ada, kelapa sawit sih terutama di sini. Ya seperti itu. Jadi ini ada poin lagi, identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan. Contoh, teknologi penggunaan mulsa plastik hitam perak pada budidaya cabai. Ini tentang cabai ya guys ya. Cara pembuatan dan penggunaan pupuk hayati atau organik. Di sini cukup yang dikenal sih dolomit ya untuk organiknya. Atau bisa disebut juga yang lainnya kayak seperti kompos tai ayam ataupun abu jangkos biasanya sih guys di sini. Baru kalau buat penggunaan varietas unggul baru yang tahan penyakit. Kalau untuk pembibitan cabai saya kurang mengerti sebenarnya. Cuman ini saya coba mengertiin lah, karena hasil dari jawaban saya mengarah ke sini yang lebih enak dijelaskan lah. Dari tahapan adopsi inovasi yang terjadi dan alasannya, tahapan adopsi menurut teori biasanya meliputi kesadaran, awareness, minat, interest, evaluation, percobaan, trial, penerimaan, adopsi atau adoption. Contoh jawaban pada kelompok tani tersebut, sebagian besar berada pada tahap percobaan, trial. Alasannya karena mereka sudah tertarik dan ingin mencoba menerapkan inovasi tersebut di lahan percobaan mereka terlebih dahulu untuk melihat hasilnya sebelum menerapkannya secara luas. Atau bisa juga pada tahap evaluasi, mereka sedang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum memutuskan untuk mencoba. Poin C, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: 1. Karakteristik inovasi. Poin 1, keuntungan relatif. Apakah hasil yang lebih menguntungkan daripada cara lama? Sesuaikan apakah cocok dengan kondisi lahan dan kebiasaan setempat. Itu poinnya. Kerumitan, apakah teknologinya sulit atau mudah dipelajari. Yang kedua, karakteristik individu atau sasaran. Tingkat pendidikan, usia, luas lahan, dan keterbukaan terhadap hal baru. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Ketersediaan modal, harga saran produksi, dan dukungan dari kelompok tani atau lingkungan sekitar. Yang keempat, faktor komunikasi. Seberapa sering dan jelas informasi tersebut disampaikan oleh penyuluh atau sumber terpercaya. Nah, ini ada catatan penting nih guys. Ini tambahan juga sih. Catatan pentingnya intinya dalam dasar-dasar penyuluhan ini kita menyampaikan dan mengaspirasikan hasil yang kita dapat itu dengan cara kita dengan baik-baik lah, dengan contohnya bahasa, habis itu pengertian komunikasi secara umum kita lebih baik. Itu aja sih. Untuk poin-poin di bawah tersebut memang agak rumit untuk diperjelaskan karena memang ya bahasanya mungkin sih kalau di kalangan petani itu bahasa penyuluhan itu kita nggak bisa sebenarnya menerapkan secara bahasa, itu tidak bisa sebenarnya. Jadi kita lebih secara formal, berbahasa secara tidak baku gitu ya, kayak biasanya saja gimana gitu kan. Sebenarnya ini saya hanya dapat jawaban saya ini ya
memang saya melalui HP saya kan, handphone saya, jujur lah ini kan. Tapi kalau secara ya metode secara bahasanya saya gitu kan, itu mungkin ibu atau bapak dosen yang saya hormatin ini mungkin takutnya nggak sesuai juga kan hasilnya gitu. Mungkin bapak dan atau ibu dosen ini mintanya saya secara inilah menjelaskannya. Ya sudah, saya coba cari di internet juga kan hasilnya gitu kan. Sebagian saya tambahi juga sih sebagian, karena bahasa ini tersebut memang saya sendiri saja belum betul-betul belum mengerti gitu kan. Soalnya yang saya tahu petani ya taunya pilih itu bibitnya kan, sudah tanam berbuah langsung dipasarkan, dijual kan gitu aja. Ya sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.